Perkenalkan, nama aku Lani. Aku dari Paroki Santo Yusuf Blitar, kelas 3 SMA. Ya, halo, nama saya Ega. Frater Aldo. Dian Kuncoro Darmawan, biasa dipanggil Kun-Kun. Umur saya 17, saya dari Blitar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andreas Bayu Eka Wijayanto, biasa dipanggil Bayu. Nama aku Mei, dari Paroki Roh Kudus, Surabaya. Nama aku Stefani Dorothea, biasanya dipanggil Tepi. Sekarang posisiku lagi di kota Kyoto di Jepang. Perkenalkan, nama saya Bimo. Saya dari Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran, Surabaya. Aku Bella, mahasiswa semester 3 dari Paroki Santo Yosef Ngawi. Namaku Lia, asal paroki dari Paroki Santo Yosef Mojokerto, domisilinya di Surabaya dan ikut di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Tahu Cafe Pastor itu tahun ini dari CC tahunnya. 1 tahun yang lalu sih, jadi masih baru-baru gitu. Itu udah apa ya, di Instagram tuh kan scroll itu ada yang disarankan, terus kepo sih, terus follow gitu. Tahunnya dari itu dulu, tahunnya YouTube-nya Romo Theo. Lupa. Oh, tahu Cafe Pastor pertama kali itu di Seminari Garum. Aku ingatnya waktu dulu awalnya Romo Theo bikin sebuah akun Pena Senja. Kapan tahunnya itu juga lupa sih gitu. Pokoknya tiba-tiba aja ada di timeline gitu ya. Pertama kali tahu Cafe Pastor itu waktu video mengaku dosa buat apa, itu kayaknya 1 tahun yang lalu. Lagi chatting nih sama Romo Pepi, terus dipalakin, ini dong subscribe YouTubeku. Aku udah subscribe Seminari Garum. Lah bukan, ini bla bla bla, dia kenalin deh Cafe Pastor, terus aku subscribe deh. Saya tahu pertama kali Cafe Pastor itu dari broadcast yang dikirim sama Romo Theo, waktu itu masih diakon. Dari namanya sih menarik ya, Cafe Pastor. Jadi kalau menurutku sih kayak pastor punya kafe atau gimana? Menarik sih karena di situ aku menemukan banyak pertanyaan yang ditanyakan anak muda, akhirnya bisa terjawab melalui video itu. Di sini rohani. Dia tuh menjawab pertanyaan soal iman gitu, iman Katolik. Dimana di situ kita bisa tahu tentang iman Katolik. Pertamanya bertanya-tanya sih gitu, bertanya-tanyanya kayak, iki pastor lapo nggawe konten gitu, kenapa kok bikin konten? Apakah pastor ini kurang kerjaan gitu? Kayaknya tuh kerjanya udah banyak, kok masih sempet-sempetnya gitu ya bikin konten. Jadi itu perasaan saya. Ini Romo mau bikin kafe ini. Asik ini, dipakai tempat tongkrongan anak-anak muda Katolik, orang muda Katolik ini masih. Seneng ya waktu itu ya, karena lihat muka saya masuk YouTube itu seneng. Juga berproses bersama juga senang, kemudian menghasilkan, membantu juga menghasilkan konten-konten juga ya, seneng sih, banyak senengnya. Glowing juga kan waktu itu. Parfum, minyak rambut, kang efek, klimis, keriting klimis waktu itu ya kan. Pakai pomade. Awalnya yang dredeg, soalnya kan nggak bisa ngedit belas. Terus lama-lama sering ke seminari, latihan bareng Romo Theo, bareng teman-teman juga. Akhirnya perlahan-lahan bisa, ya puji Tuhan. Takut nggak bisa menjalankan tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan. Tapi setelah semakin lama menyadari bahwa lingkungan belajar di Cafe Pastor itu sangat menyenangkan. Jadi ya lama-lama seneng karena tadi banyak belajar hal baru dan lingkungannya sangat mendukung. Belajar gimana ngedit, terus gimana konsisten buat nulis, terus ketemu banyak orang, gimana berinteraksi sama orang. Banyak sekali. Senang gitu, senang juga jadi apa ya, kayak mungkin aku harus beradaptasi ke hal yang baru gitu, karena mungkin beda komunitas juga beda
kultur gitu. Jadi senang aja bisa belajar. Meet up sama sobat pastor sih, bisa sharing pengalaman juga sama sobat-sobat pastor di seluruh Indonesia. Terus senang juga waktu itu dikasih kesempatan jadi fasilitator, terus bisa mengenal beberapa sobat pastor di beberapa titik di Indonesia gitu. Itu sih yang waktu meet up sobat pastor itu yang pertama kali itu bener-bener pertama kali langsung nge-zoom dan langsung jadi fasilitatornya itu kayak ndredeg, bingung mau ngapain. Itu karena bener-bener pertama kali, sebelumnya nggak pernah ikut masuk gabung kru terus sampai ada kegiatan jadi panitianya yang secara online kayak gitu, itu belum pernah sebelumnya. Waktu meet up Iman itu balik lagi karena karakter saya juga nggak susah ngomong ya, kayak gini juga gugup. Jadi waktu acara meet up Iman itu jadi fasilitator bingung harus ngomong apa dan harus ngapain dan itu. Paling berkesan meet up sobat pastor, wah itu luar biasa itu. Ngomong desa ya biar. Kenapa berkesan? Karena di tengah pandemi, terus harus online ya kan, harus daring, dan waktu itu saya tandem dengan Mei sebagai anak magang untuk jadi host ya waktu itu ya, jadi host, jadi bikin games tapi daring, itu tantangan banget. Waktu dimintain tolong cover lagu buat doa untuk para imam ya. Nah itu juga seneng sih, soalnya ternyata feedbacknya bagus, banyak yang suka gitu, jadi ya itu yang paling berkesan. Yang pasti senang, aku merasa seperti doaku terjawab. Jadi pada saat awal pandemi itu kan aku nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar di rumah. Yang awalnya aku sibuk kegiatan gereja, akhirnya benar-benar nggak bisa, semua serba online terus di rumah. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku pingin pelayanan, tapi gimana ya? Terus akhirnya terjawab melalui Cafe Pastor. Selamat ulang tahun untuk Cafe Pastor, ini ulang tahun yang pertama. Moga-moga ini benar-benar pertama, bukan yang terakhir. Selamat ulang tahun untuk Cafe Pastor, gitu, Profisiat, dan semoga selalu menginspirasi, gitu, selalu menelurkan karya-karya yang positif dan bisa memberikan inspirasi bagi entah orang muda ataupun orang yang sudah tidak muda untuk tetap berkarya dan mewartakan kebaikan dan kabar sukacita. Selamat ulang tahun buat Cafe Pastor. Semoga di ulang tahun yang pertama ini semakin memacu untuk menghasilkan konten-konten yang baru dan juga lebih menyapa kaum muda dimanapun mereka berada, yang tentu juga dapat menambah pengetahuan iman mereka dan juga menjawab rasa kepo kaum muda tentang iman. Ya oke, happy birthday buat Cafe Pastor yang pertama. Semoga bisa semakin debak, semakin keren, semakin mengedukasi teman-teman yang lain, dan semoga tebal hatinya buat yang menghadapi yang julid-julid gitu ya. Dan semoga nanti kalau aku udah pulang ke Indonesia bisa lebih banyak membantu berkontribusi. Selamat ulang tahun Cafe Pastor, channel Suka Hamida. Semoga di ulang tahun yang satu ini ke satu ada ulang tahun seterusnya, dan juga bisa menjawab pertanyaan iman dari semua sobat pastor. Cafe Pastor yang pertama, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah lahir, dan terima kasih sudah selalu ada dalam setiap hari kami. Semoga Cafe Pastor ini menjadi wadah yang benar-benar bermanfaat buat semua orang, tidak hanya untuk teman-teman atau kita yang kaum Katolik, tapi juga bisa buat dinikmati, bisa buat sharing pengalaman, sharing iman kepada teman-teman yang mungkin penasaran dengan Katolik. Selamat ulang tahun, 1 tahun untuk Cafe Pastor. Harapannya ke depan semoga dapat terus mempertemukan teman-teman muda, teman-teman semua di Indonesia melalui akun Cafe Pastor, dan semoga tetap terus jadi akun
penyemangat, saling support, saling sharing satu sama lain. Selamat ulang tahun buat Cafe Pastor yang pertama. Semoga bisa menghasilkan video-video kreatif yang mendorong remaja Katolik untuk dekat dengan Kristus lagi. Selamat ulang tahun yang pertama buat Cafe Pastor, dan harapannya semoga akan selalu ada ulang tahun berikutnya. Harapannya juga semoga konsisten untuk terus berkarya sehingga manfaat yang diberikan, apa yang dibagikan itu dapat semakin banyak mempengaruhi banyak orang. Selamat ulang tahun Cafe Pastor, semoga semakin guyup sobat pastornya, terus penuh pelayanan semua dan misioner. Selamat ulang tahun Cafe Pastor yang pertama. Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda, ngopi sambil ngobrolin iman.